Interpod. Saya pernah dapat satu pasien ya, ini asal kamu tahu nih. Jadi di sana itu mereka masih banyak perang pakai panah. Hah? Bener sih. Itu tahun berapa, Dok? Saya berangkat itu tahun 2012 lah kurang lebih. 2012. 2013. Dan di sana masih perang pakai panah. Masih panas sih. Melihat sosok dokter yang begitu bijaksana, berwibawa dan pintar di balik jas putihnya, bagaimana sih perjuangan mereka bisa menempuh pendidikan, akademik, dan karir hingga saat ini? Di episode kali ini kita akan membahas langsung bersama dokter kita, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Kresna Dharma. Halo dokter. Hai, wah inspiratif banget tuh tadi. Iya, karena topik kali ini kita tuh ngebahas tentang perjalanan menjadi dokter, dan ini cocok banget untuk kalian yang menjadi calon-calon dokter muda. Wah keren. Mudah-mudahan memotivasi nih Sin. Iya. Nah, sebelum lanjut ke topik nih dok, dokter udah notice belum? Kita kali ini udah ada yang berbeda loh. Wah apa ya, baju kamu? Bukan. Apa tuh? Kali ini kita udah ada gelas, udah ada iya. akrilik, nih imun Ada booster. Merchandise dari sponsor utama kita nih, Iya. Klinik Utama Intermedica ya guys. Wah keren. Ini juga ada imun Keren. booster. Oh iya. Teman-teman juga jangan lupa untuk imun booster biar imunnya kuat, tubuhnya kuat, pikirannya juga kuat. Wah keren tuh. Nah, ngomongin perjalanan menjadi dokter. Sini mau nanya dulu, apakah ini menjadi cita-cita dokter saat kecil ataupun menjadi kayak harapan keluarga dokter? Oke, dokter harus jadi dokter Kresna, spesialis penyakit dalam gitu. Oke. Kalau ditanya, semua keluarga pasti mau anaknya jadi dokter. Tapi masalahnya sekarang si anak itu mau nggak? Nah kalau saya jujur nih Sin, sejak kecil, jadi ini cerita masa lalu saya nih. Dari kecil itu saya orang yang memang entah kenapa papa saya juga selalu bilang, itu orang yang selalu ikut setiap ada keluarga kita yang ke rumah sakit atau ke dokter. Dokter? Saya. Jadi ketika ayah saya nih atau ibu saya, terutama ayah saya, jadi ketika dia misal berobat gitu ya, atau membawa siapa berobat, saya pasti minta ikut. Kenapa? Apakah itu dari hasrat, maksudnya murni dokter pengen ikut atau bagaimana, kayak dokter pengen tahu gitu? Ya, jadi ada rasa ingin tahu di saya. Prinsipnya adalah ketika saya datang, saya anak kecil nih. Yang saya lihat adalah ada alat yang dipakai di telinga yang kita sebut stetoskop. Oke. Kok hanya menggunakan bermodalkan satu alat, dokter ini bisa tahu sakitnya orang. Dari situ saya selalu nanya tuh ke ayah saya, Pah atau Pi gitu ya, kenapa sih di kuping itu sebenarnya ada ilmu apa? Dulu saya namanya anak kecil, jadi menganggap itu kayak magic gitu. Oke, dan mungkin rasa pengen tahu dokter juga besar. Banget, sampai akhirnya dulu tuh ada buku, kalau kamu tahu apa ini apa itu. Jadi mungkin buku zaman dulu ya. Itu buku besar. Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya di sana. Ternyata stetoskop atau alat yang dipergunakan dokter di telinga itu bisa mendengarkan suara paru, Denyut suara jantung, kemudian suara bising usus atau pencernaan kita, dan itu mengartikan sesuatu yang banyak. Nah dari sanalah akhirnya keingintahuan saya makin gede tuh Sin. Sampai saya itu kemudian di usia SMA, nenek saya sakit, kemudian tante saya sakit, memang sakit kronis. Nah di sana saya berpikir bahwa kenapa nggak bisa saya ikut andil di dalam pengobatan mereka. Kalau saya memang punya pengetahuannya, pasti saya setidaknya bisa memberikan masukan. Nah sampai akhirnya mereka meninggal. Saya waktu itu belum lulus sekolah SMA. Nah itu yang kemudian menambah motivasi saya. Dan kemudian setelah mereka meninggal, ayah saya nanya saya, apakah masih mau jadi dokter atau tidak? Nah dari sanalah kemudian saya bilang bahwa saya masih menjadi dokter. Tapi sebenarnya basic keluarga saya itu bisnis. Nggak ada basic kesehatan? Nggak ada sama sekali.
memang ayah saya mau jadi dokter. Tapi kalau orang zaman dulu sih mungkin kan karena faktor ekonomi, anaknya juga banyak, ya kan saudara-saudaranya, sehingga beberapa harus mengalah. Jadi sekolahnya yang harusnya mau jadi dokter, akhirnya dia jadi yang lain. Gitu. Nah, keinginan itu akhirnya terpendam. Tanpa sengaja turunlah ke saya. Anaknya. Benar. Nah, memang ayah saya waktu itu ada rasa penasaran. Kok mau nih anak? Padahal saya nggak pernah diajarin. Bahkan dimintakan atau dipaksakan untuk menjadi dokter pun enggak sih. Sampai saya sendiri yang bilang bahwa saya mau jadi dokter. Gitu. Jadi jenjang itu berjalan tuh. Saya masuk IPA di SMA, kemudian saya ujian dan sebagainya. Syukur-syukur saya masuklah di Fakultas Kedokteran. Wih. Gitu. Nah, dari cerita dokter tadi, ada nggak sih momen yang kan namanya masih kecil dan anak muda itu kadang keputusannya tuh masih labil ya dok ya. Sampai ada di momen mana nih dokter bisa, oke, gue akan tanggung jawab ketika gue harus jadi dokter gitu. Gue akan menyelesaikan ketika gue masuk kedokteran. Oke. Sebenarnya momen untuk gitunya nggak ada. Tetapi ketika saya masuk, cuman satu yang saya pegang dari ayah saya. Ketika saya menjadi dokter, di kepala saya adalah bukan otaknya bisnis. Tetapi ketika kita menjadi dokter, nomor satu adalah kita berhadapan dengan individu. Individu yang memiliki hati nurani, punya nyawa, punya kesehatan dan sebagainya. Jadi ingat bahwa orang yang datang ke kita itu bukan karena dia ingin bayar kita aja. Tapi dia datang ke kita itu karena dia sakit dan ingin sehat. Jadi hilangkan pikiran bahwa kita mencari keuntungan dari dia. Di pasien. Betul. Jadi bukan sebuah bisnis ketika kita jadi dokter. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menolong dia. Persoalan untuk nanti kita mendapatkan sesuatu dari pasien itu masalah lain. Tutup mata untuk itu. Makanya ayah saya tuh selalu bilang gini. Ketika ada orang yang tidak mampu datang ke kita, sekali kita tolong dia, kita akan dapat berpuluh kali yang lebih baik daripada itu. Betul. Nah, kalau kamu lihat sekarang, apa yang saya selalu ajarin ke kamu, apa yang saya ajarin ke teman-teman semua di sini, ingat, kita di sini tempat kesehatan bukan tempatnya untuk mencari rezeki doang, tetapi kita harus bisa berhidup sosial dengan orang-orang, kita harus bisa bantu mereka tidak hanya dari kesehatan, tapi lihat bahwa mereka juga perlu dihargai. Gitu. Menyentuh ya guys ya. Dari niat baiknya aja. Nah, ngomongin tadi dokter gak ada momennya, tapi dokter udah tahu nih dasar-dasarnya dokter pengen jadi dokter. Dokter menjadi dokter. Nah, ada gak sosok dokter yang menjadi panutan? Sebenarnya orangnya masih ada. Jadi waktu itu saya masih kuliah nih Sin. Jadi saya waktu itu masih kuliah. Mungkin teman-teman nanti nih bisa cek nih. Jadi dia seorang profesor. Namanya adalah sebenarnya ada 2 orang. Yang satu profesor di bagian paru-paru, Prof. Menaldi Rasmin. Kebetulan SMA-nya sama saya tuh Sin. Oh, satu senior sekolah. jauh banget karena beliau udah kawakan ya. Nah yang satu lagi kebetulan ini teman saya punya orang tua. Namanya adalah Dokter Marulam Panggabean. Dia spesialis jantung dan spesialis penyakit dalam bagian jantung juga. 2 orang ini punya tipikal pelayanan pada pasien yang sangat hebat. Yang satu, yang Prof. Menaldi, dia adalah orang yang memberikan pelayanan itu tidak pernah memikirkan bagaimana keuntungan buat dirinya dulu. Dia selalu menginfokan saya, selalu cerita nih, suka waktu zaman saya kuliah. Dan dia salah satu yang tersentuh ketika saya juga cerita, saya udah dari kecil pengen jadi dokter loh, Prof. Ternyata dia punya cita-cita dulu kayak gitu juga. Sama kayak dokter. Persis. Jadi ternyata motivasi beliau juga kurang lebih sama. Jadi dia tuh dari kecil memang ada yang membuat dia termotivasi dan ingin tahu apa sih sebenarnya dokter itu. Sampai akhirnya sekarang dia itu banyak menolong orang
di luar dari mencari rezekinya saja, tapi lebih ke jiwa sosialnya lebih utama. Dia melakukan pelayanan, dia melakukan banyak bakti sosial, memberi dan sebagainya. Mungkin selain guru, dokter juga salah satu profesi yang tanpa tanda jasa ya. Nah, satu lagi adalah dokter marulam. Kalau ini berbeda lagi sih, bukan soal dia menjadi dokter, tetapi saya belajar banyak bagaimana menghadapi pasien-pasien. Karena saya waktu itu pengalaman mengikuti beliau kurang lebih 1 tahun ya di PG Cikini rumah sakit. Itu bagaimana care-nya dokter marulam ini kepada pasien luar biasa. Dokter melihat sendiri Langsung. Jadi saya tuh mendampingi beliau. Jadi beliau adalah orang yang memang sangat detail. Jadi nggak cuman penyakitnya aja. Bayangkan dia dari makanannya, dari keluarganya. Jadi kalau edukasi pasien itu pasti keluarga sudah datang tuh sini. Oh iya. Harus. Jadi keluarga kumpul dulu, kumpul semuanya. Istri, kalau ada anak ya anak, Anaknya. ya nggak sampai paman cucu nggak. Itu masih RT, Dok. Iya, ntar keluarga inti aja. Itu dia tidak pernah lelah untuk menginfokan di hari ini, besok dia ulang lagi, terus sampai keluarganya itu tahu dan ngerti bahwa kondisi pasiennya apa. Sehingga dia selalu bilang ke saya adalah capek kita hanya hilang kalau apa, Kres? Coba kira-kira apa? Nggak tahu. Capek kita hilang sebagai dokter ketika pasien kita tersenyum, keluarganya salaman sama kita bilang bahwa terima kasih keluarga saya sudah sembuh. Itu capek kita hilang. Dan itu udah saya rasakan saat ini. Terutama ketika saya berpraktek di udah pengalaman di beberapa rumah sakit, khususnya di Darmais. Ya, salah satu rumah sakit onekologi ya, Dok. Nah, jadi itu kalau teman-teman memang mau belajar bagaimana membina mental, salah satunya adalah kayak Darmais. Itu kan tulisannya aja gede banget, rumah sakit khusus kanker. Ya, jadi di sana tuh nih guys, jadi saya belajar banyak bagaimana bertemu pasien-pasien yang sudah terminally ill. Terminally ill tahu nggak sih? Enggak sih, nggak tahu teman. Terminal tuh udah di ujung Ini masa akhir hidup. Jadi nggak mungkin dan jarang pasien datang ke Darmais itu kondisi masih awal, masih baik, jarang lah. Kadang-kadang mereka kan rujukan nasional, jadi kita dapat tuh yang udah nggak begitu baik. Jadi di sanalah kalau kita mau belajar bagaimana kita memupuk rasa menjadi lebih dewasa dalam bersosial, kemudian membina mental menjadi lebih baik. Itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang saya bilang udah terminally ill, termasuk keluarganya. Jadi di sana nggak ada lagi kita berpikir bahwa kita pendapatan berapa sih, nggak. Di sana itu adalah bagaimana seseorang itu sudah memiliki sakit nih, yang dia sadar bahwa sakitnya ini hari ini mungkin sembuh, besok udah pasti meninggal atau lusa meninggal. Dia udah tahu akan terjadi itu. Sedih banget. Ya, di situ jadinya kita akan menjadi lebih dewasa. Nah, itu. Tapi dari cerita tadi dokter pernah nggak ketemu sama salah satu pasien dokter di rumah sakit Darmais yang sampai dokter tuh kagum, kayak mungkin dari semangatnya dia untuk sembuh atau bagaimana, ada nggak? Ada dong. Jadi saya punya satu pasien ini real ya. Iya. Jadi pasien ini pasien kanker payudara. Nah, jadi pasien ini sudah stadium akhir. Mungkin di sana tuh kita tim dokter gitu sih. Jadi ada dokter seniornya, kemudian dokter juniornya, kemudian ada lagi di bawahnya gitu ya, tim dokter banyak. Ada dokter bedah dan sebagainya. Nah, tugas kita semua itu di sana kita sebut multidisiplin. Jadi multi itu banyak, disiplin itu berbidang-bidang. Sama-sama tujuannya adalah agar orang ini atau pasien ini sembuh. Kalau bisa sembuh, minimal mengurangi rasa sakit dan kualitas hidupnya juga meningkat. Nah, saya pernah ketemu pasien, jadi dia sadar betul bahwa dia nggak mungkin sembuh lagi. Dia sudah sadar itu.
Dia sudah bilang bahwa dok, saya sadar bahwa saya udah nggak akan lama lagi. Jadi waktu itu dia ditemenin sama suaminya. Dia sekitaran umur berapa, masih muda, Dok? Umur sekitar 40-an lah, 40 pertengahan. Iya. Jadi dia saya ingat di kelas VIP, jadi dia ditemenin sama suaminya. Jadi ketika itu, saya ingat di hari terakhir dia meninggal itu, ini meninggal nih, teman, ada momen yang mungkin perlu kita pelajarin. Jadi di hari saya visit di hari itu, sebenarnya di hari sebelum-sebelumnya dia udah suka bilang sama saya bahwa saya udah tahu saya tinggal hitung hari nih, dok. Di hari yang saya visit di hari yang ini, dia minta suaminya keluar. Habis itu dia cerita sama saya, dok, kayaknya saya hari ini. Tapi saya cuma mau bilang sama dokter, saya terima kasih. Titipin salam saya kepada Prof. Ya, memang ada Prof Nurwati kita di sana, yang paling senior. Titip salam saya untuk Prof. Buat dokter Edel, dan tim-tim dokter yang lain. Saya tahu bahwa kalian udah usaha untuk saya, dan ini sudah maksimal. Terima kasih untuk sekitar 1 tahun hidup saya dipanjangkan, karena dengan saya 1 tahun saya sudah bisa ngelihat anak saya yang kelas 2 SD jadi 3 SD. Mungkin saya udah gak bisa lebih lagi dari itu, dia bilang. Cuman saya udah mesti bilang makasih. Nah udah saya ngomong gitu, dia panggil tuh suaminya. Dok, boleh gak panggil suami saya? Terus saya bilang, saya mesti ikut gak? Boleh dok, supaya suami saya tahu kondisi saya. Suaminya datang tuh, Sin. Suaminya datang. Kenapa? Kok nangis? Dia bilang. Enggak, saya tadi cuma mau bilang makasih aja sama dokter Kresna, buat titipin ke yang lain. Terus tau gak dia bilang apa, Sin? Apa, Dok? Dia panggil suaminya, Pak, ya mama nih kayaknya kan gak lama lagi. Dia bilang, hah, kok ngomong gitu? Iya. Mama tuh udah tahu. Dia bilang, memang momen ini mama tadi ngomong sama dokter Kresna, mama gak mau sampai ada utang makasih Sama dokter Kresna, semuanya. sama semuanya. Pak, papa nanti anak-anak kan masih kecil. Nih mungkin agak sedih ya. Jadi dia bilang gini, anak-anak masih kecil, papa boleh nikah lagi. Jadi mama tahu bahwa anak-anak perlu orang yang dampingin dia tiap hari, termasuk papa. Untuk ngejagain karena anak-anaknya masih Betul. butuh ibu. Jadi mama udah tahu bahwa mama gak akan lama lagi, dia bilang. Mama juga udah cukup capek dengan sakitnya ini. Mama kan kemarin juga udah minta di stop. Kemonya cukup sampai hari ini. Karena dia mungkin udah gak tahan. Dan dia memang cita-cita dia hanya ingin melihat anaknya itu sudah naik kelas sampai kayak sekarang. Bener naik kelas. Udah sampai situ, kamu tahu, dia bilang ke suaminya, Pak, siapin ambulan, nanti kita pulang, sampai rumah kita ketemu sama anak-anak. aduh sedih banget. Kamu tahu, sampai di ambulan, saya ditelepon sama dokter umum, meninggal persis di depan ambulan. Jadi persis dengan apa yang dia bilang, persis dengan apa yang udah dia feelingkan, itu terjadi. Nah jadi di sana itu kalau kita mau belajar banyak untuk pendewasaan diri, banyak tuh, Sin. Jadi bagaimana kita lebih sabar, bagaimana kita tahu bahwa pasien itu bukan tempatnya kita mencari bisnis. Pasien itu adalah tempat kita untuk bagaimana kita menjadi dokter yang baik, melayani dengan baik. Bukan soal dia sehat, karena mereka tahu bahwa kanker itu nggak mungkin sembuh. Dikontrol iya. Yang mereka inginkan kualitas hidup mereka berpanjang. Lebih panjang. Betul. Ngomongin pasien dokter tadi itu saya ingat. Jadi saya punya tante tapi sepantaran saya, jadi adiknya mama saya. Kita tuh grow up bareng, Dok, karena sepantaran. Mungkin ya emang takdirnya Cindy sama Denny harus berpisah. Itu pacar nih? bukan. Oh, temen.
Ini adiknya Mama Cindy, Oh, jadi oke, tantenya. oke. Jadi karena kita grow up udah kayak adik kakak gitu. Mm-mm. Dia tuh mengidap cancer juga payudara. Oke. Dan itu Cindy benar-benar merasa terpukul banget. Hmm. Kayak bener-bener ngelihat perjuangan orang yang mengidap cancer itu tuh benar-benar hebat menurut Ya. Cindy, karena semangat juangnya dia untuk sembuh tuh ada. Hmm. Sampai di momen terakhir, jadi sebelum 2 hari sebelum dia meninggal, Cindy tuh sempat nginep di rumah sakit buat nemenin dia. Terus Cindy juga tanya-tanya dan ngulik-ngulik dia lah, kayak keadaan kondisinya dia bagaimana, karena kan masih nggak tega aja gitu. Sampai di momen dia tuh sebenarnya kuat, tapi Cindy tuh saking malunya nangis. Cindy tuh nangis di bawah kasur karena Cindy nggak mau ngeliat dia sedih kan, jadi Cindy nangis tuh di bawah kasur, terus tidur di ranjang berdua. Itu masih ada videonya Cindy berdua sama dia. Kita tuh kayak mungkin momen-momen kayak gini kan ya dok ya, akhirnya ya Cindy juga nyaksin pas dia lagi sakaratul maut. Dan itu Cindy nggak kuat juga. Ya kan? Nah, kamu aja yang bukan dokter bisa merasakan itu kan? Kamu bayangin bagaimana kita jadi dokter yang hampir setiap hari di rawat inap kita berhadapan dengan orang itu. Memang sebenarnya ada beberapa tipe dokter. Ada yang ya udah dia bekerja sekerjanya aja. Dia tidak membawa mungkin perasaannya. Yang penting ya udah saya bekerja dengan profesional. Ada lagi yang ada jiwa di mana wah ini kita perlu care ke dia. Kita seperti apa. Ada lagi yang berlebihan. Bukan empati. Kalau yang tadi empati tuh. Jadi dia oh ini keluarganya gini sedih, kita ikut tapi nggak sampai nangis-nangis. Ada lagi simpati, dia nangis-nangis ikut. Nah yang bagus adalah memang yang empati aja. Jadi kita tahu bahwa mungkin ini menghadapi risiko kematian tinggi. Nah yang kita kerjakan adalah kita boleh ikut di dalam emosi mereka, tapi jangan sampai kita terlarut-larut. Kan nggak lucu nanti kalau misalnya secara profesional kita ngobatin, kita ikut nangis gitu. Nah enggak. Jadi memang yang benar adalah profesionalitas ada dengan baik, tapi kita empatinya juga ada. Gitu. Kayak kamu tuh tadi. Kamu mungkin karena kamu tahu nih saudara dekat kamu main bareng, grow up bareng gitu kan. Kamu tahu bahwa saya nggak lama lagi akan ditinggalkan saudara saya ini. Iya. Ya kan? Saya pernah kayak gitu ngalamin. Itu. Saya punya saudara yang grow up bareng, perempuan, saudara sepupu saya. Dia meninggal ketika sedang hamil. Oh iya. Gara-gara demam berdarah. Dan saya tahu kenapa dia meninggal. Yang saya sesali sampai sekarang adalah saya nggak bisa berbuat banyak. Karena itu satu di tempat yang saya nggak tahu. Dan saya nggak mungkin melakukan intervensi di tempat orang. Karena memang itu tempatnya di luar. Tapi saya hanya bisa ngamatin orang yang saya udah deket dari kecil. Dan itu benar-benar sampai sekarang kalau saya ingat-ingat tuh sedih sekali. Karena emang luka orang yang ditinggalkan tuh benar-benar akan membekas. Apalagi kalau kita deket. Iya. Gitu. Dan kita ngerti harusnya diapakan. Aduh, itu apa ya? Kadang-kadang ini guys, greget. Kenapa sih nggak diiniin gitu? Tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Gitu. Itu sama yang Cindy alamin saat dia tuh pengen main sama Cindy dok. Tapi di situ posisinya Cindy tuh lagi nyusun skripsi. Itu benar-benar pas lagi nyusun skripsi tuh ujian Cindy tuh benar-benar kayak babak belur lah. Cindy juga ngalamin di operasi juga saat itu kan. Kamu tahu nggak waktu yang saudara saya itu sakit, saya sampai bela-belain saya nggak ujian sidang tesis saya. Oh iya dok. Betul. Jadi saya nggak bela-belain demi dia. Memang karena saya dekat sekali dengan dia. Jadi saya berangkat sama ibu saya, sama kakak saya, adik saya. Kita berangkat keluar kota. Saya belain untuk tidak maju tesis di periode itu. Jadi saya mundurkan 1 semester untuk nemenin dia. Dan dalam kondisi dia yang sudah jelek, ya waktu itu sudah gawat di ICU, udah nggak ada respon. Ketika saya datang, dia pegang tangan saya. Oh iya dok. Dari situ terakhir dia bisa ngerespon orang. Terakhir tuh dia pegang tangan saya.
Habis itu dia udah di ICU, pasang alat dan sebagainya. Dia meninggal, anaknya juga meninggal di dalam perut. Sedih banget. Iya, jadi kalau kamu jadi dokter tuh sebenarnya Sin, banyak apa ya pembelajaran hidupnya. Kalau kita bisa Cerna. jalaninnya dengan benar, itu jangan ya udahlah yang penting kerja gitu misalnya, nggak usah dipikirin, bodo amat, profesional aja. Iya. Iya kita nggak juga, gitu. Ini benar-benar menyentuh. Maaf ya guys, kita ke bawah suasana karena kita sama-sama punya luka yang sama-sama Betul. ditinggalkan ya dok ya. Nah lanjut nih dok, kita ke topik yang awal lagi. Boleh. Dokter bisa dijelaskan dokter dulu kuliah di mana, Oke. terus pendidikannya, dokter pendidikannya kuliah di mana, terus bagaimana akademik dokter sampai dokter tuh punya gelar dokter Kresna spesialis penyakit dalam, Bachelor of Medical Science. Sampai belepetan di sini ya. Iya, Oke. karena panjang banget. Ya, saya itu lulus SMA di Kanisius di Menteng. Kemudian saya sebenarnya 1 tahun tuh saya pernah sekolah kedokteran di Atmajaya dulu Sin. Jadi saya punya teman-teman di Atmajaya yang sampai sekarang saya masih Hubungan baik. bahkan ada yang sekarang di Darmais kita bareng, di tempat kerja saya pun sekarang di Mandaya bareng juga. Jadi kita masih ngobrol. Nah setelah 1 tahun kemudian saya pindah karena saya ujian kembali negeri di UI Universitas Indonesia, diterima. Wih. Nah saya diterima, sekolah deh itu saya di sana. Kemudian seperti biasa saya jalankan studi dokternya, sambil berjalan di tengah-tengah saya double degree. Oh double Jadi, degree. saya dapat pendidikan di Melbourne, di Melbourne Uni. Jadi itu Bachelor of Medical Science itu. Jadi kurang lebih saya di sana 1 tahun. Saya selesai balik, kemudian saya koas. Nah, yang setelah dokter menyelesaikan nih pendidikan, katanya kalau dokter-dokter itu suka dikirim ke daerah-daerah ya dok ya? Jadi gini Sin, beres kita sekolah dokter, jadi kita tuh ada program namanya yang dikirim ke daerah, internship namanya. Dulu zaman saya itu kita nggak bisa memilih mau ke ini nggak bisa tuh Sin, karena dulu program masih baru. Kalau sekarang kan dia orang Banten, ya udah diletakkan di Banten. Dia orang Jakarta, pilihannya udah banyak Sin. Ada di Jakarta, di mana dan rumah sakit sekarang bahkan yang swasta pun mereka buka. Zaman saya dulu itu benar-benar ini nih guys, apa namanya? Yang dibuka itu di daerah yang kecil. Jadi saya itu dapat di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Oh, Kupang. Oh iya ente. Nusa Tenggara Timur. Jadi rumah sakitnya namanya Prof. WZ Yohanes. Wah, itu pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan. Karena saya selesai internship setahun, saya bisa melanjutkan lagi setahun lagi tuh Sin. Jadi saya 2 tahun. Di Kupang itu? Iya, jadi kan saya selesai tuh 1 tahun. Pulang dulu ke Jakarta kan. Balik lagi. Ini dulu wisuda. Oh wisuda. Sumpah dokter dan sebagainya. Terus kan saya dapat surat registrasi dokter, udah lulus kan. Selesai situ balik lagi saya ke sana. Kenapa tuh? Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil di daerah. Dan kita belajar banyak kebudayaan baru. Kita belajar banyak ketemu orang baru. Ketemu pasien-pasien baru. Dan di sana itu membuat saya sendiri ya pribadi menjadi kreatif. Karena kalau di sana nih guys, berbeda tentunya dengan kita di Jakarta. Kita fasilitas banyak, obat juga lengkap, pemeriksaan banyak. Di sana membuat kita menjadi lebih terasah dan lebih matang karena kita menjadi kreatif untuk memeriksa dengan fasilitas yang kurang. Sebenarnya challenging juga. Challenging banget. Saya pernah dapat satu pasien ya. Ini asal kamu tahu nih. Jadi di sana itu mereka masih banyak perang pakai panah. Hah? Bener sih. Itu tahun berapa dok? Saya berangkat itu tahun 2012 nah kurang lebih. 2012. 2013. Dan di sana masih perang pakai panah. Masih panasin. Jadi perang antar sukunya masih ada yang pakai parang, panah gitu.
Sekali waktu saya lagi jaga IGD, saya dapat pasien yang di sini nih. Jadi ketuncep panah di leher gitu sih. Aduh. Jadi tembus dari sini ke sini. Nah, itu benar-benar yang datang jadi grup yang orang kepanah, Mm-mm. datang juga grup yang musuhnya. Kenapa kok musuhnya juga datang juga, Ikut Dok? datang karena takut sih. Oh. Karena takut. Mereka juga nggak mau diapa-apain sama polisi kan. Jadi datang dua-duanya. Di depan mereka ribut sih. Waduh. Jadi tim medis di dalam stres ngurusin yang dipanah, di luar ngurusin yang berantem. Itu di sana serunya kalau kita daerah tuh sih. Itu berarti benar-benar chaos banget. Wah, kalau di daerah itu mungkin bisa kita bilang zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh Kupang udah modern, udah ada mall, udah ada macem-macem. Zaman dulu tuh masih chaos banget. Itu bahkan kalau kamu mau tahu rumah sakit di depan itu masih bebatuan. Nggak kayak kita gini sih udah lantai. Enggak, benar-benar masih batu. Terus ambulan lewat itu dia masih ini. Masih gini-gini sih. Jadi karena kan Kupang itu kan laut ya. Jadi batunya batu kapur yang tajam-tajam. Iya, itu kayaknya kalau misal perjalanan karena itu ya mungkin terbatasnya fasilitas di Iya. sana. Dan jangan kaget kalau di sana. Pasien manggil di satu tempat, datangnya bisa lama. Karena ambulan itu memang terbatas kan. Nganterinnya satu, pulang, nunggu yang satu lagi datang, ya mesti nunggu yang ini selesai dulu. Itu kalau gitu tanggapan dokter gimana? Maksudnya pasien-pasien yang mungkin kita nggak pernah tahu ya kasusnya mereka jadi telat penanganan gitu. Serba salah sih. Itu yang tadi saya bilang. Jadi biasanya kita menjadi kreatif. Jadi karena mungkin sekali putaran itu mungkin ya driver juga mungkin capek ya. Jadi kita nih yang dokter kadang-kadang jadi driver juga. Sekalian driver, sekalian nanganin langsung. Jadi di dalam mobil ambulan itu kita jadi driver berdua sama saya pernah begitu. Jadi saya yang nyetir, perawat saya di sebelah kiri saya. Kita samperin itu pasien. Jadi sambil kita multitasking banget. bener, kalau di sana tuh membuat kita menjadi kreatif dengan fasilitas yang sedikit. Kita berusaha pelayanan tetap prima. Ya mau nggak mau gitu. Gimana caranya? Kadang-kadang malah dulu pernah ya saya nggak pakai ambulan, kita jemput pakai mobil pribadi. Segitunya. Karena mungkin dokter benar-benar pure. Ini pasien nggak boleh kenapa-napa nih. Harus karena dulu kan mungkin ya namanya baru lulus. Jadi karena baru lulus otomatis kan kita jadi masih idealis. Ini kan. Jadi karena idealis kita berusaha harus nih. Itu. Jadi ini harus bisa ditangani dengan baik, harus tepat waktu, apapun caranya harus bisa. Ya tapi ya kadang-kadang ketika kita bekerja nggak baik juga terlalu idealis, harus ada fleksibilitasnya juga. Gitu. Ya zaman sekarang kalau terlalu idealis juga makannya hikmah doang, Dok. Iya, benar juga. Nah, ngomongin ini prakteknya nih, Dok. Sini tuh tertarik banget ketika orang tuh cerita tentang anatomi. Karena pasti itu kesinambungan dengan kadaver. Betul. Alias mayat ya, guys ya. Nah, dia ini kan sebagai salah satu yang bisa disebut sebagai teacher of silence. Ya. Kenapa orang yang menghadapi kadaver ini nggak semua orang tuh mampu? Apa karena dari baunya yang terlalu tinggi formalin atau bagaimana? Ya, jadi ada beberapa kemungkinan nih Sin. Yang satu karena takut, itu dulu. Namanya juga nggak pernah kita ketemu mayat yang akan kita pegang-pegang seumur hidupnya kan. Jadi beberapa orang, ada teman saya memang dia takut dengan mayat, sehingga setiap pelajaran anatomi dia nggak masuk. Dia cuma dari luar ngeliatin. Tapi itu emang boleh, Dok? Iya, mau nggak mau gimana. Iya. Gitu. Jadi dia belajar dari buku textbook doang. Tapi ujian ya lulus-lulus aja. Ya mungkin karena pintar kali. Yang kedua, kalau saya pribadi bukan takut, tapi bau menyengatnya. Aroma menyengat dari formalin itu membuat kamu ingin menangis terus. Iya, saya pernah dengar diceritain sama salah satu dokter di Intermedika. Itu tuh baunya kayak sampai keluar air mata. Sampai keluar air dari hidung guys, karena menyengatnya kali ya. Iya, kadang-kadang
Malu bukan karena nggak bisa, Sin. Mm-mm. Malu karena kita ingusan. Jadi kita lagi semangat nih, Sin. Mm. Lagi gaya. Ini Iya. otot ini otot ini. Nggak lama keluar. Kadang-kadang lagi semangat tapi keluar gitu. Iya. Itu doang kadang-kadang kalau saya tuh. Kan mungkin ada suster sampingnya buat ngelapin, Dok. Nggak ada Oh, suster. enggak ada. Kita kalau pelajaran anatomi itu, Sin, bergrup. Hmm. Satu grup satu mayat. Mungkin partner dokternya yang Kamu mau dipegang tangan bekas formalin? enggak. Ya kan nggak mungkin. Jadi satu grup satu mayat berlima. Mm-mm. Kita semua memegang dengan tangan walaupun pakai sarung tangan. Iya. Tapi nggak mungkin kamu habis dilepas nggak cuci tangan dipegang-pegang, kan kita nggak mungkin ya guys ya. Iya. Gitu. Ih. Tapi kan ada orang kenapa takut, mungkin karena horor kali ya, Dok ya. Ya, tapi ada aturan, Sin. Hmm. Jadi ketika kita di kuliah anatomi, aturannya adalah satu, hormati mayat yang menjadi kadaver untuk pendidikan. Mm-mm. Mereka akan memberikan pengetahuan bagi kita. Jangan dibuat bercanda. Jadi ketika kita bertemu mayat, itu semua benar-benar kusuk kita belajar. Benar-benar nggak ada yang dibuat bercanda, Sin. Itu udah ada aturan tuh. Jadi kita benar-benar ini bagian dari pembelajaran, jangan dibuat main-main. Gitu. Itu satu. Yang kedua, apapun yang ada di bagian potongan tubuh dari kadaver ini, jangan ada yang dibawa pulang. Emang ada, Dok? Ya kecuali kamu mau. Ih, nggak mau. Jadi itu udah aturan tuh, Sin. Jadi ketika kita masuk biasanya udah ada aturan di pintu bahwa tidak membawa apapun yang berasal dari kadaver. Misalnya saya mau belajar otot kaki nih, saya mau dulu kaki mayat, kan ya nggak mungkin juga ya. Iya. Jadi itu udah aturan. Yang berikutnya adalah kalau kita mau belajar di luar dari sesi yang kita lagi belajar rame-rame, itu mesti izin. Karena itu nggak sembarangan untuk mengeluarkan izin tersebut. Jadi izin ke kepala departemennya dulu dan sebagainya, baru kita bisa belajar. Karena harus disediain tuh, Sin. Gitu. Jadi nggak sembarangan ya, Dok? Nah dulu ada yang suka nanya tuh, itu tuh? mayatnya dari mana sih? Iya, Iya kan? iya, benar. Itu juga, Penasaran nggak? iya, itu juga masih Cindy tanda tanya, maksudnya apakah ada keluarga yang maksudnya menyumbangkan iya. atau bagaimana gitu. Kamu kalau jadi keluarga mau menyumbangkan? Nggak mau lah, saya nggak tega, Dok. Ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana mayat-mayat yang tidak diketahui identitasnya. Jadi mungkin dia tabrak lari atau dia kecelakaan dan sebagainya, dicari tahu keluarganya nggak ada dan sebagainya, identitas dirinya juga nggak ada tuh, guys. Jadi biasanya itu yang dijadikan untuk prosedural untuk pendidikan. Tapi nggak langsung dijadikan gitu, Sin. Jadi Tuh, ada legalnya dulu, suratnya dulu dari kepolisian dan sebagainya. Jadi dari tim forensik sudah dari kepolisian juga sudah oke, baru pakai. Seru banget. Cindy tuh nggak tahu, pokoknya excited aja kalau misalnya dokter-dokter tuh cerita pelajaran anatomi. Kamu mesti nyobain. Sini takut. Saya tuh kayak anak-anak tuh paling suka sebenarnya adalah ketika modul forensik. Oh iya. Ya, saya pas zaman dulu nih. Kamu tahu cerita mohon maaf ini guys ya. Jadi kita ngomong selebritis. Waktu saya fase forensik, saya waktu itu lagi booming-boomingnya ikut di dalam pemeriksaannya. Bareng dulu masih sama almarhum Dr. Abdul Munim. Nah itu seru tuh. Jadi bagaimana dulu kan kasus yang penganiayaan dan sebagainya. Wah seru deh. Pokoknya kalau di forensik tuh kita bisa tahu dia dianiayanya baru apa enggak, bengkaknya udah lama atau tidak, dari barang yang senjata tajam atau yang enggak tajam. Kemudian itu baru yang disiksa gitu. Oh itu bisa ketahuan? Bisa. Jadi ada tanda-tandanya, Sin. Yang meninggalnya baru, meninggalnya sudah sehari, hitungan jam dan sebagainya, kita bisa kira-kira. Tapi itu kan maksudnya nggak yang spesifik, itu yakin. Itu kan masih dikira-kira atau bagaimana? Makanya biasanya di catatan forensik itu adalah biasanya hanya menuliskan kurang lebih kematian sekian jam dengan tanda-tanda begini. Karena udah ada lebam ini, udah ada tanda ini, biasa kitanya itu. Nanti yang menyimpulkan di akhir adalah kepolisian. Gitu. Berarti kepolisian juga belajar hal itu ya? Betul. Jadi kan ada dokter forensik di bagian kepolisian, ada divisi forensiknya juga.
Nah, kita nggak boleh melakukan pemeriksaan forensik kalau belum ada surat penugasan. Jadi Harus butuh ada. turun surat penugasannya dulu Jadi ya. dan itu ada, nggak bisa polisi yang tingkat rendah tuh Sin. Jadi mesti ada ketentuan mereka. Dia bersurat pada kita kerjain, baru deh. Habis itu udah ada, kita balikin ke mereka. Mereka yang menyimpulkan. Wah, seru Kita nggak banget. boleh sih langsung bilang dibunuh senjata tajam, nggak boleh. Digebukin sekampung Nggak gitu. boleh. Jadi hanya boleh luka lebam dengan dugaan bla 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 gitu ya, dengan luka sayatan, bukan sayatan sorry, luka benda tumpul atau benda tajam gitu, hanya gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak yang spesifik Nggak banget. boleh. Jadi kita hanya sesuai teori aja gitu. Seru banget. Dokter cerita gini aja sih nyampe ke bawah suasana. Mesti ikut kamu berarti lain kali. Ini mikir-mikir dok. Dengar ceritanya aja udah. Nah, ngomongin perjalanan dokter yang Cindy tahu, di Indonesia itu kan menempuh pendidikan kedokteran itu 6 sampai 8 tahun ya. Kurang lebih. Kedokteran tuh sekitar 5 Oh, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, dokter ada nggak sih di fase-fase yang dokter tuh lagi up and down, pas lagi downnya kayak udah jenuh, ini mau dilanjut atau enggak, ada nggak? Jadi mungkin bukan up and down. Jadi ada fase di mana kita capek. Karena ketika kita, ini kan pendidikan yang dikerjakan selalu sama. Datang sekolah, jaga, besok paginya sekolah lagi, jaga, belum lagi kalau ada ujian, tugas dan sebagainya, begitu terus selama kurang lebih 5 tahun. Ya bedanya cuman kalau di beberapa tahun pertama kita begitu, yang berikutnya kita bedanya udah praktek koas. Tapi kurang lebih begitu terus. Ada fase di mana kita aduh nih semangatnya udah mulai jenuh banget, udah capek, udah males gitu. Ada. Nah, cara mengatasi dokter untuk bisa up lagi nih mood dokter dan semangat dokter tuh gimana? Bapak saya. Jadi guys, pesan saya untuk anak-anak muda nih, kalau kita sedang meniti cita-cita, kita harus punya pegangan yang bisa mengingatkan kembali apa yang memotivasi kita untuk ngambil pendidikan itu. Jadi setiap malam, kalau kamu mau tahu, ayah saya itu tidak pernah tidur sebelum saya tidur. Oh iya. Wah, misalnya dokter pulang ke rumah jam 3 malam gitu. Enggak. Termasuk kalau saya lagi belajar. Dia nggak akan tidur sebelum saya tidur. Dan itu yang membuat saya juga kayaknya nih guys, saya sendiri pribadi, saya akan menjadi malu ketika saya nggak bisa buktikan kepada dia bahwa saya pasti lulus sebagai dokter. Dan ternyata memang ini yang moment of truth-nya adalah papa saya meninggal ketika saya sumpah dokter. Wah, turut berduka ya dok. Jadi itu momen yang nggak akan pernah saya lupakan, dan tanpa dia saya nggak akan jadi kayak gini sekarang. Jadi ketika saya sumpah dokter, di hari itu juga kita kremasi orang tua saya, papa saya. Jadi ya begitu ceritanya. Ketika saya maju ke depan, ya kami, saya, ibu saya, kakak saya, kita ya berlinangan air mata karena ketika saya ditanya di depan untuk memberikan speech, yang saya bilang hanya satu, saya hanya bisa begini karena ayah saya. Dan saya yakin bahwa ketika itu saya bisa tahu dan bisa merasakan ayah saya pasti senang ketika dia tahu anaknya lulus Pasti di dong. waktu yang tepat. Pasti. Itu doang. Pasti dong dok, seneng. Itu. Keluarga pasti bangga. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak muda sekarang, ketika Anda punya cita-cita, Anda harus ingat bahwa apa yang memotivasi Anda ketika Anda ingin mengambil cita-cita itu. Oke. Itu guys tipsnya untuk calon-calon dokter muda yang mencalonkan diri untuk tetap berjuang. Harus dong. Jadi kalau saya tuh selalu bertanya ya ke teman-teman dokter muda yang pendidikan nih, kan dia ke Darmais, kita didik dan sebagainya. Kadang ada yang bilang, oh saya habis nggak ada pilihan yang lain, saya coba aja. Atau
Ya bisa disuruh orang tua saya dokter. Kalau buat saya akan lebih baik ketika kita punya motivasi di awal. Jadi karena menjadi dokter itu bukan mainan. Jadi dokter itu bukan sesuatu yang bisa tidak diseriuskan. Gitu ya. Kita akan berhadapan dengan manusia dan nyawa orang. Gitu. Hati-hati, orang punya nyawa dan punya perasaan. Oke. Gitu. Ini seru banget dari suka dukanya dokter selama perjalanan menjadi sosok Dokter Kresna Dharma Suryana, spesialis penyakit dalam. Ternyata ya namanya orang kan hidup ujiannya kan beda-beda ya, Dok, ya. Pasti akan ada up and down. Tapi yang saya pesan nih Sin, up and down itu adalah hal yang normal dalam kehidupan. Jadi tidak usah dijadikan sebuah tekanan hidup. Hal yang negatif dalam hidup kita adalah awal dari kita akan menjadi sesuatu yang positif. Gitu. Apapun yang terjadi, life must go on, guys. Pasti dong, karena kita sudah mengalami itu di klinik. Hal yang bisa naik, hal yang bisa turun, hal yang bagus, hal yang negatif. Tapi apa yang saya selalu bilang ke kalian bahwa positive thinking, kita harus bikin semua menjadi netral lagi. Karena sesuatu yang positif itu akan membawa hal yang lebih baik. Tidak hanya untuk kita, tetapi akan dilihat oleh sekitar kita. Betul. Benar. Iya. Gini, ada kalanya saya juga mengalami sesuatu yang jenuh. Tetapi saya nanya sama kamu, pernah nggak kamu lihat saya jenuh? Jarang banget. Jarang banget. Karena ketika saya sudah bekerja, profesionalitas saya keluar sebagai seorang dokter. Betul. Passion saya tuh keluar. Di dalam diri saya adalah capek saya nggak boleh saya tularkan kepada pasien saya. Dia hanya boleh ngelihat bahwa saya memotivasi dia untuk menjadi sehat. Kalau kamu ngelihat pasien saya keluar, hampir di atas 80% semua ketawa. Happy. Karena mungkin dokter walaupun posisi dan kondisi yang sedang jenuh, dokter nggak mau menularkan energi yang negatif ke Nah, pasien-pasien itu paling nggak boleh. Jangan pernah memberikan aura negatif kita kepada pasien. Secapek-capeknya kita hanya boleh memberikan sesuatu yang positif ke mereka karena mereka sudah sakit. Ketika kita berikan aura yang negatif atau yang sedih atau capek ke dia, pasti menjadi lebih down. Gitu. Ini seru banget pembahasan kali ini, guys. Yes. Karena waktunya juga kita lumayan lama, Dok, akhirnya. Wah, kalau diterusin bisa nggak bisa habis nih sih. Iya, sampai besok kita ngobrol terus. Tapi kan karena nanti kita akan membawa topik-topik yang lebih menarik lagi dan pastinya ini kan menarik ya. Banget dong. Iya. Kayaknya cukup sekian nih, Dok. Kita harus berpisah karena waktunya juga udah mau habis. Kita tapi juga Sin, sebelum ditutup, aus. Wih. Nih. Di Intermedica, guys. Nih guys, jangan lupa Klinik Intermedica di Tangerang, Cipondoh. Semuanya terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share ke teman-teman semua karena kita akan selalu menyajikan topik-topik yang pastinya inspiratif dan menarik. Harus dong. Sekian dari saya, Cindy Merella, dan saya Dr. Kresna Penyakit Dalam. Mudah-mudahan menginspirasi semua dengan topik-topik yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Salam sehat. Salam sehat, sampai jumpa.